Malam Kita ini. akan belajar tentang faith ya. Kita belajar tentang faith. Jadi faith ini kita tahu, bentar ya kok nggak kerekam kayaknya. Bentar. Oh sudah ya. Oke, jadi kita mau belajar tentang faith. Dan faith ini kalau kita belajar dia berkoneksi dengan apa yang paling dasar Tante Lika. Kalau faith ini kalau kita belajar tadi pagi itu selalu connect dengan apa? Faith itu tadi kita konekkan yang pertama-tama itu selalu kita konekkan dengan apa? Atau yang lain mau coba jawab, faith ini selalu dikonekkan dengan apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Gigi. Oh, second coming, betul nggak? Ya. Ini second coming. Karena di second coming inilah apa yang diapain? Yang dicari. Ini yang dicari ya. Ini yang dicari. Nah, ketika second coming ini dicarinya faith, dan faith ini kan not apa? Faith itu apa? Not apa? Sin. Not sin. Nggak ada dosa kan? Nah, jadi kita tahu kenapa kita ada di bumi ini, karena dulunya diapain dari mana? Apa? Dikeluarkan. Oke, dikeluarkan kan? Iya. Dikeluarkan. Artinya waktu dikeluarkan karena tidak apa? Tidak menurut. Ada faith, tidak menurut. Tidak ada faith. Tidak ada faith. Tidak menurut, oleh sebab itu diapakan? Dikeluarkan. Dikeluarkan dari Eden kan? Dan kita tahu Eden kan udah diangkat ke surga. Jadi kita sekarang tinggal di bumi yang dosa ini kan? Iya. Ini kan? Nah, tadi itu kan kita ngerti bahwa faith ini kan ada hubungannya dengan second coming. Tapi tadi kita kan nggak boleh jawab dari unsur faith, setuju? Ya, artinya second coming ini adalah puncak dari semua. Atau bahasanya tadi apa? Second coming adalah apa? Depannya kah? Lima. Oke. Nah, kalau dari segi dikeluarkan, kira-kira ini kalau dikeluarkan minus atau plus? Minus. Ini minus, oke? Nah, kalau misalnya second coming ini climax, ya, artinya kalau ada kata second, artinya ada kata apa? Ada first. The first. Ya, jadi artinya waktu di bumi ini Tuhan pernah first coming, boleh? Lalu habis itu ada apa? Second coming. Setuju? Nah, tadi kenapa kita ada di bumi ini? Karena apa? Ada faith. Karena kita dikeluarkan, betul nggak? Iya. Artinya kalau Tuhan Yesus ini datangnya untuk memisahkan kita dari dosa, betul nggak? Betul nggak? Apakah Tuhan Yesus datang ke sini untuk menyelamatkan kita dari dosa? Artinya kalau diselamatkan dari dosa harus terpisah atau nempel terus dengan dosa? Terpisah. Harus terpisah kan? Nah, kalau misalnya di kedatangan pertama, apakah sudah bisa masuk di kedatangan pertama kita yang dikeluarkan? Bagaimana ini? Nggak dapat Waktu kedatangan pertama, apakah
masalah dikeluarkannya udah selesai. Masalah dikeluarkannya sudah selesai dengan orang-orang bisa apa lagi, Mem? Bisa masuk. Bisa masuk. Bisa masuk. Karena kan masalahnya sekarang dikeluarkan kan? Iya. Artinya kalau mau Tuhan Yesus datang untuk kasih solusi, untuk memisahkan orang dari dosa, supaya orang bisa apa lagi? Masuk. Orang Masuk bisa lagi. Tapi pada kenyataannya, apakah first coming itu bisa membuat orang masuk ke Eden? Tidak. Karena bisa. habis kedatangan pertama, apakah tiba-tiba orang ke Eden semua, masuk ke surga gitu? Tidak. Kembali ke Eden semua? Enggak kan? Artinya first coming ini enggak membuat apa? Masuk ke Eden. Tidak membuat masuknya ke Eden. Jadi first coming ini tidak membuat masuknya ke Eden keturunannya, betul nggak? Ya. Nanya Adam dan Hawa belum masuk kan? Waktu pas datang nggak ada yang masuk dari keturunannya. Iya. Semua setuju ya? Setuju. Nah. Tadi second coming kenapa disebut klimaks kan? Pertanyaannya kan? Iya. Nah, karena first coming itu nggak membuat orang membuat masuknya ke Eden keturunannya. Dari mereka yang diapain? Diapain mereka? Dari keturunannya yang diapain? Keturunannya apa? Dikeluarkan. Nah, Sama. dikeluarkan. Jangan lupa, kalau ada masuknya harus ada kata dikeluarkannya kan? Supaya puitis tadi bahasanya kan? Jadi Iya. apa second coming ini klimaksnya? Karena di second coming lah keturunannya dan Adam dan Hawanya bisa kembali kemana? Eden. Masuk ke Eden. Gimana, bisa ngerti? Jadi kenapa ini disebut apa? Disebut apa? Klimaks. Jadi kenapa sih klimaksnya itu di second coming? Karena waktu di second coming sudah bisa masuk kembali kemana? Ke Eden. Eden. Karena waktu second coming Tuhan cari apa? Faith. Artinya kalau udah ada faith artinya bisa apa? Bisa masuk. Bisa apa? Sudah apa orang-orang kalau faith? Sudah tidak berdosa. Artinya menurut dong. Ya. Iya. Jadi klimaksnya di second coming. Karena apa? First coming bisa buat masuk gak? Tidak. Nggak bisa buat masuk dari siapa yang diapain? Dari orang yang dari Adam dan Hawa yang dikeluarkan. Betul. Gimana? Boleh semuanya? Nah, sekarang mau bagi grup. Tolong ulang ini di grup masing-masing, oke? Bisa? Jadi kenapa itu second coming itu disebut klimaksnya? Itu pertanyaannya tadi. Jadi kenapa sih second coming ini disebut klimaks tanpa kita nggak boleh menyentuh kata faith? Karena awalnya kan kita tahu kan, oh second coming itu Tuhan cari faith. Oke, jadi second coming ini dia punya puncak atau klimaks. Tapi kita harus jelaskan second coming ini kenapa dia disebut klimaks tanpa bawa-bawa faith. Boleh gitu semuanya ngerti? Iya. Penjelasannya tadi. Oke, kita. Nah, jadi ini adalah second coming itu klimaks dan kita bisa lihat kan waktu dia punya dikeluarkan apakah 1:1 dengan waktu masuk? 1:1 enggak? Kalau ini minus kan? Kalau ini plus atau minus masuk Eden? Plus. Plus. Artinya makanya tadi dibilang apa? 1:1. Tidak, minus 1 sama 1 kan? Malah plus 1 lagi kan kalau kita masuk Eden, betul nggak? Jadi klimaks dari waktu awal dikeluarkan minus. Waktu second coming masuk, inilah plusnya. Jadi nggak 1:1,
tapi minus 1 kalau mau dibilang banding 1. Gimana? Oh, iya. Ini yang tadi. Itin dapat ini yang tadi? Iya, Mice. Nah, jadi Bisa. ini nggak dibilang minus, tapi dia plus. Plus itu kan nggak perlu ditaruh di depannya kan? Kalau dia nggak ada minus, sudah pasti dia positif kan? Iya. Jadi dengan dikeluarkan dia minus, dengan masuk 1. Jadi memang nggak dengan kita masuk lagi ke Eden nanti itu bukan main, sangatlah minus dibandingkan dengan kenapa kita dikeluarkan. Ya semua. Jadi apakah nanti orang-orang yang masuk Eden adalah orang-orang yang ngerti betapa nggak layaknya sebenarnya masuk ke Eden? Karena waktu keluar semuanya minus, 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 minus. Pas masuk dapat yang plus, 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 plus semua. Dan waktu di daerah yang minus ini harus cari yang kenapa kita bisa dapat yang plus kan? Apa yang membuat kita dapat plus? Satu kata. Faith. Faith, mantap. Itulah yang harus dicari. Artinya apakah hal apapun yang nggak menghasilkan iman malah melemahkan harus dijauhkan atau didekati? Jauhkan. Jauhkan. Itu dia. Jadi harus selektif kan? Apa yang nggak membuat iman saya akan jauhkan. Itu ya. Bisa semua ya? Bisa, Mice. Faith ini adalah kenapa kita belajar cerita Peter. Ya kan? Di Ya, Tante Lika? ada baking tuh apa kok kita ini mic yang Oh, jadi iya. DP ulang ini minus dengan Plus. plus Oke. Jadi Tante Lika kalau dikeluarkan minus atau plus? minus. Minus. Pas masuk apakah ada negatifnya atau udah nggak ada negatifnya? Nggak ada lagi. Nggak ada, makanya ini nggak 1:1 Tante Lika waktu dikeluarkan pas masuk. Karena pas keluar itu minus, sedangkan pas masuk plus. Oh, Jadi oke. makanya minus minus imano sama imano tadi bahasanya. Iya. Ya sudah Biasanya kan dapat. mano imano kan? Iya. Mano imano itu 1:1, tapi untuk pas dikeluarkan terus bisa masuk lagi waktu second coming itu minus banding plus. Gimana? Minus Iya. 1:1. Jadi nggak bukan perbandingan yang nggak sama sebenarnya. Betul. Bisa orang yang harusnya mati diselamatkan, itu kan perbandingan apa sih? Ada nggak yang bisa membandingkan? Pengorbanan juru selamat, ya kan? Nggak sebanding. Nggak Nggak adil. sebanding. Apa yang kita dapat tuh nggak sebanding dengan apa yang Tuhan terima kan? Betul. Yang Tuhan terima tuh yang sebenarnya minus-minusnya kita semua, kenapa dikeluarin. Terus Tuhan kasih plusnya dia untuk kita yang mau kasih minusnya ke Tuhan Yesus untuk dibayar upahnya di kayu salib. Itu dia. Bisa ya semua? Makasih, Ge. Nah, itu dia. Kasih, Ge. Penting Tante Lika, apakah sekarang ini dibereskan semua, betul nggak? Yang minus-minus ini. Betul. Itu dia ya. Karena minus inilah yang membuat kita nggak bisa ada faith. Itu dia ya. Nah, jadi kalau udah ngerti itu, ini cerita faith ini, kata faith iman ini ada connection dengan cerita Peter yang meminta gurunya untuk memanggil dia melangkah berjalan di atas air. Apakah sudah ngerti ceritanya itu? Bisa ya? Jadi ini kan di Danau Galilea kan? Ya kan? Di Danau Galilea. Lalu Yesus berjalan di atas air kan? Kita tahu kan? Iya. Nah, lalu Peter ini airnya kita tahu kan? Dia melangkah kan? Mm-mm. Nah, tadi ada pertanyaan yang harus kita bahas adalah kenapa Peter melangkah maju? Oke? Bisa ngerti pertanyaannya? Kenapa Peter melangkah jalan keluar dari kapal? Itu pertanyaannya. Bisa jelas?
Jadi apa tadi? Soalnya kita putus-putus tapi jaringan. Oh ya, kenapa Peter melangkah untuk berjalan keluar dari kapal? Ya kasih. Oke. Jadi ini kita kasih waktu 3 menit aja ya untuk discuss ini, oke? Recall apa yang tadi siang yang kita dapat, oke? Oke, Gi. Selamat discuss semuanya. Oke. Bisa ya? Boleh Mice. Oke, dari grupnya tadi cuma 2 grup ya. Coba kita minta Manda, dari grup 1, coba ungkapkan dalam 30 detik apa kesimpulan yang Manda dapat dari apa yang dibahas di grup. Silakan Manda. Silakan Manda. Apakah Manda kedengaran? Halo Manda? Oke. Kalau gitu kita minta Tante Lika. 30 detik ya Tante Lika, silakan. Oke, jadi koneksi Faith tadi dengan cerita Peter. Ceritanya kan mereka di atas danau. Kemudian datang Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus ini bilang, jika engkau itu guru, panggil dia katanya untuk datang mendekat. Nah, Tante Lika, sebenarnya Tante Lika yang jelasin ceritanya, nggak jawabannya. Kenapa ya? Oh iya. Oke, 30 detik kesempatan kedua ya Tante Lika. Silakan. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa Peter datang? Peter percaya waktu Yesus bilang kan? Tante Lika, kalau boleh langsung jawabannya karena udah tinggal 10 detik. Langsung ya. Oke, 30 detik ketiga. Silakan Tante Lika. Ya, karena itu jawaban yang dia inginkan dan sebagaimana tadi ada contoh cerita kunci itu toh. Itu karena dia memang pas dengan waktu mau pasang itu dia pas, jadi seperti itulah Peter punya keinginan kan pas sebagaimana yang dia minta. Oke, Tante Lika, thank you. 30 detik. Oke, sekarang dari grup berikutnya. Grup 2. Kita minta Tante Nita. Silakan Tante Nita, 30 detik. Ya, kenapa Peter melangkah keluar dari perahu? Karena Peter dia ingin dengar adalah dan dia ingin untuk dengar. Dan artinya Peter sangat kenal gurunya dan kata yang dia bisa minta dari gurunya, dia tahu bahwa spesifik gurunya yang tidak dimiliki yang lainnya. Oke, thank you Tante Nita. Mantap. Oke, nanti next dipilih lagi orang yang lain ya untuk kita belajar ungkapkan ya. Oke, mari kita bahas ya di sini. Nah, kenapa dia melangkah? Ini kan Peter ini kan kasih spesifikasi kan? Dia kasih spesifikasi kan? Boleh? Spesifikasinya apa? Dia harus ngapain? Harus apa? Come. Harus come ke Tuhan Yesus kan? Iya Mice. Harus datang ke Tuhan Yesus kan?
atau harus pergi ke Tuhan Yesus. Jadi spesifikasinya itu come. Artinya dengan spesifikasi yang spesifik yang Peter minta, artinya Peter ini sangat kenal identitas juru selamatnya, betul nggak? Ini kan spesifikasi yang diminta kan? Ini spesifikasi yang diminta, artinya Peter ini apa? Tahu identitas gurunya, ya kan? Jadi Peter ini tahu identitas gurunya bahwa hanya gurunya yang bisa bilang kata apa? Come. Oke, boleh? Gurunya yang bisa bilang apa? Kata come kan? Come. Oke. Nah, hanya gurunya yang bisa bilang kata come, dan artinya kalau misalnya dia melangkah, artinya dia sudah apa? Dia tadi minta spesifikasi apa? Come. Come. Dengan dia bilang, kalau engkau guru, oke, tolong panggil saya datang melangkah pergi kepada engkau, betul nggak? Karena dia tahu hanya gurunya yang bisa bilang kata come dan bisa membuat dia datang kepada gurunya walaupun di antara dia dan gurunya ada laut, betul nggak? Betul, Cek. Nah, waktu dia sudah melangkah, karena dia sudah apa tadi? Yang Tante Lika bilang, yang ini sudah apa? Waktu dia udah melangkah karena dia sudah apa? Sudah dengar yang Dia ingin dengar. yang sesuai dengan yang dia ingin dengar. Gimana? Ya. Tadi dia ingin dengar apa? Dia ingin dengar apa spesifikasinya? Come. Jadi waktu dia jalan itu bukti bahwa dia sudah dengar sesuatu yang ingin dia dengar, yaitu kata come. Artinya waktu dia jalan Yesus sudah bilang kata apa dong? Come. Udah bilang kata come. Nah, misalnya nih ya, tadi kata contohnya kayak gini kan? Ya. Jadi ini tahu identitas gurunya, sangat kenal gurunya, apa yang Tuhan Yesus bisa bikin kan? Ini dia, apa yang Yesus bisa bikin. Nah, jadi misalnya nih ya, tadi tuh diumpamakan tadi ada yang udah bilang lubang kunci kan? Misalnya ini ya, mau buka pintu yang tertutup. Oke? Jadi Peternya mau apa? Mau kalau buka artinya Peter mau apa? Masuk. Oke. Oke, dia tahu dia mau masuk kan? Dan dia tahu bahwa yang bisa bikin masuk yaitu Yesus kan? Gurunya. Dia tahu yang bisa ini. Nah, artinya kalau dia mau masuk ini pintu terkunci, artinya dia tahu hanya siapa yang bisa kasih apa kepada dia. Hanya siapa yang bisa kasih apa ke dia. Kunci. Dalam keadaan seperti ini. Siapa yang bisa kasih? Tuhan Yesus. Oke, jadi Tuhan Yesus kasih apa ke dia? Kunci. Kasih kunci, ya kan? Nah, apakah cuma Tuhan Yesus yang punya kunci? Pertanyaannya. Tidak. Misalnya ada Ari juga punya kunci. Ada contoh ya, Teli bisa ada kunci, oke? Misalnya ini kita mau bilang ya, ini pintu hijau. Artinya kuncinya harus warna apa? Hijau. Ya. Nah, hijau kan? Oke, si Ari juga punya kunci. Warna biru. Nelly juga punya kunci. Kuncinya warna orange. Jadi apakah walaupun hanya Yesus yang bisa kasih kunci, orang lain pun bisa kasih kunci, setuju? Setuju.
Siapa yang punya kunci selain Yesus? Ari dan Teli. Artinya apakah Ari dan Teli bisa kasih kunci? Bisa. Bisa. Tetapi yang cocok dengan pintu hijau kuncinya siapa? Tuhan Yesus. Itu Hijau. dia, makanya Peter tahu bahwa hanya gurunya yang punya kunci yang bisa membuka pintu yang dia mau masuk. Gimana? Artinya dia tahu hanya gurunya yang bisa bilang kata kam dan membuat apa yang dia inginkan. Artinya yang lain bisa bilang kata kam nggak? Bisa. Bisa. Tapi bisa membuat dia datang ke gurunya nggak? Tidak. Nggak bisa. Gimana? Bisa ngerti ini? Jadi yang paling cocok itu ya ini. Ya nggak? Dimasukin ke lubang kunci warna hijau. Pintu hijau gimana? Ini apa? Cocok. Artinya kalau pintunya cocok apa? Bisa masuk. Dan kata kam ini ketika diucapkan dari gurunya artinya bisa melangkah nggak? Bisa. Bisa. Artinya kalau kata kam dibilang oleh Ari, Peter bisa jalan? Tidak. Bisa. Waktu Teli bilang kam Peter bisa jalan? Tidak. Tidak bisa. Artinya, kesimpulannya, bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa bilang kata apa? Katakan. Tapi hanya bisa Tuhan Yesus yang bilang kata kam. Gimana? Iya. Dan kenapa kita bilang hanya Tuhan Yesus yang bisa bilang kata kam? Itu sesuai dengan pengetahuannya siapa? Peter. Peter sangat kenal gurunya. Kalau hanya gurunya yang bisa buka pintu atau punya kunci yang bisa buka pintu sehingga dia bisa masuk. Sedangkan orang-orang lain bisa kasih dia kunci tapi bisa masuk nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Oke, coba ulang itu dalam waktu 5 menit ya. Bisa? Jadi kenapa? Tadi kan sudah kan? Coba ilustrasi kunci-kunci ini dimantapkan dan harus sudah bisa ngerti poin apa yang harus kita ngerti di bor nanti. Bahwa bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa bilang kata kam, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa bilang kata kam. Boleh? Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang bilang kata kam, dan hanya Tuhan Yesus yang bilang kata kam. Bisa itu? Diulang itu ya. Bisa, Mice. Oke. Udah bisa lihat ya, bahwa walaupun semua orang bisa bilang kata kam yang siapa yang bisa yang dipercaya oleh Peter? Kata kamnya siapa? Tuhan Yesus. Kata kamnya Tuhan Yesus yang dipercayai oleh siapa? Oleh Peter. Peter. Nah, jadi kita lanjut lagi sekarang. Kita ke Roma 8 ayat 16 ya. Coba kita baca Roma 8 ayat 16. Kita boleh minta kesediaan dari yang baca adalah Maksil. Maksil, silakan baca Maksil Roma 8:16. Halo? Mungkin nggak bisa buka mic ya.
Oke, kita minta yang lain dulu. Kita minta Itin. Oke, Mice. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, di sini ada berapa roh? Ada 2. Ada roh itu sama roh kita. Color code biru sama merah, setuju? Setuju, Mice. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada, jadi kita mau tulis sini ya. Ada spirit yang blue ini. Ya. Dan ada kita punya spirit. Our spirit tadi warna merah ya. Kata lain spirit apa? Bisa lain. Word. Power. Word. Word ini yang diungkapkan dari mana? Mulut. Mouth speaker kan? Dan yang dikeluarkan dari mulut berasal dari mana? Hati. Sorry. Heart. Kata lainnya heart apa? Mind. Artinya spirit ini berkoneksi dengan kita punya mind. Bisa ngerti itu? Bisa. Ini Daniel 5:20 kan? Ini ayat di mana? Matius 12:34. Dan ini ayat di mana? Kok 336? 663 ya, Ma? Oke. Bisa ya semua ini? Dan artinya kalau dibilang our spirit ini, ya, ini adalah spirit yang pertama kali diberikan oleh Tuhan, debu tanah tambah bread of life. Setuju? Karena kata lain bread apa? Kata lain bread. Word. Spirit. Oh ya, spirit. John berapa? John 20:22. Betul. Bisa ngerti semua? Jadi apakah debu tanah waktu sebelum dihembuskan nafas bisa berpikir? Tidak Bisa reason? Tidak. Jadi yang bisa membuat saya reason karena apa? Spirit Spirit. masuk. Yang udah dihembuskan ke bentuk Adam, jadinya Adam bisa reason, betul nggak? Dengan mind. Bisa ngerti semua? Iya. Ya. Jadi artinya, apakah spirit ini punyanya siapa spirit? Tuhan Yesus. Tuhan. Punyanya God kan? Iya. Apakah karena spiritnya God itu dikasihkan kita jadi God? Tidak. Tapi Tidak. dengan spiritnya God ada di kita menjadi apa? Apa yang sama? Depannya I. Image. Image-nya jadi image of God. Betul nggak? Ya, tapi bukan saya jadi God kan? Karena saya Iya. diciptakan sebagai apa? Sebagai apa? Manusia. Manusia. Iya. Boleh? Oke? Nah, jadi Iya. di sini spirit di sini adalah kita punya reason. Dan spiritnya ada spirit of God kan ini? Artinya spirit of God ini berkomunikasi melalui kita punya reason atau kita punya pikiran. Bisa ngerti? Contohnya siapa tadi yang berkomunikasi dengan roh Tuhan? Petrus. Bukan? Depannya S. Contohnya siapa tadi yang dipanggil Samuel. malam? Samuel. Samuel.
Oh iya. Roh Tuhan panggilnya Samuel, Samuel, betul nggak? Iya. Apakah itu artinya Spirit of God sedang bear witness dengan kita punya spirit atau spiritnya Samuel? Bisa dapat semua? Jadi kita ada putus-putus. Apa tadi dia bilang? Jadi Samuel itu kan dipanggil kan malam-malam sama Roh Tuhan kan? Samuel, Samuel, betul nggak, Mem? Iya. Artinya apakah Roh Tuhan sedang berkomunikasi dengan Betul. Samuel? Kira-kira berkomunikasi dengan kakinya Samuel atau pikirannya Samuel, Mem? Pikirannya Samuel. Jadi kalau pikiran itu sama dengan spirit, apakah Spirit of God sedang berkomunikasi dengan spiritnya Samuel atau reasonnya Samuel? Nah, bisa dapat itu, Mem? Iya. Oke, mantap. Spirit Oke. berarti. Bisa ya, ini tentang spirit. Ya. Jadi artinya Spirit of God lah yang akan berkomunikasi dengan kita punya reason atau pikiran. Oke? Itu dia punya dia punya koneksi, oke? Nah, mari kita lanjut lagi ya. Nah, kita langsung mau connect ke yang ini ya, yang connect visi pelajaran tadi kan agak ada yang ke sana kemari, tapi kita mau alurnya ini yang lain, tolong di-review sendiri ya. Kita mau poin konsep-konsepnya ya. Nah, jadi kita sekarang balik ke cerita Peter, oke teman-teman? Iya. Tuhan Yesus yang dia keluarkan adalah apa tadi? Spirit, word. Word. Word kata lainnya apa? Spirit. Life dan Life and spirit. betul nggak? Dan Peter apakah di sini posisinya dia ada mind? Apakah Peter di sini dalam keadaan hidup atau mati di kapal? Hidup. Artinya masih ada breath of life nggak? Masih ada. Masih ada reason? Masih. Masih. Artinya waktu misalnya ya, ini yang di sini adalah Mem Olsya, oke? Oke, Mem Olsya yang di sini ya. Artinya, apakah waktu Mem Olsya bilang come, kata-kata yang Mem ucapkan ini word, life, dan spirit. Benar atau salah? Mem Olsya bisa nggak coba Mem Olsya bilang kata come? Bisa nggak Mem Olsya? Bilang. Tapi apakah Mem Olsya bisa bilang kalau come yang Mem Olsya ucapkan adalah word, life, spirit? Bisa nggak? Tidak. Boleh? Iya. Ya. Artinya waktu Mem Olsya bilang come kepada Peter, apakah bisa dibilang spirit bear witness di pikiran? Tidak. Nggak bisa dong. Ngerti nggak ini? Iya. Bisa Mice. Kata-katanya Mem Olsya itu bukan spirit dan life, betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi waktu Tuhan Yesus sekarang yang ngomong, ya, Tuhan Yesus yang ngomong, come. Yang Tuhan Yesus ngomongin adalah apa? Word, Life dan life. spirit. Yang mengimpress kalau ini adalah benar-benar dari Tuhan Yesus, ini yang ngomong adalah Tuhan Yesus yang bear witness apa? Spirit. Spirit. Gimana? Bisa ngerti nggak? Apa tadi Gedi terus dibilang spirit? Jadi Mem Olsya kan Peter ini tanya kan, jika kamu Tuhan Yesus, betul nggak? Iya. Tolong panggil saya berjalan di atas air. Apakah Iya. selain Tuhan Yesus, Mem Olsya pun bisa ngomong kam? Jadi bisa ngomong kam, betul nggak? Iya betul. Semua di sini yang dipartisipan bisa ngomong kam, setuju? Setuju. Ya kan?
Nah, tapi bagaimana saya tahu yang ngomong ini benar-benar Tuhan Yesus atau enggak? Betul enggak? Iya. Ini kita campur sama morning worship waktu itu ya. Ini karena konsep yang apa istilahnya kayak rantai lah. Jadi kita gabung sedikit untuk ininya. Nah, jadi kenapa kok waktu Tuhan Yesus ngomong sedangkan Peter ini belum masih tanya kan, kamu Tuhan Yesus enggak gitu kan? Kalau kamu Tuhan Yesus bilang kalau itu Mem Olsya gimana? Ya kan? Tapi ada bedanya antara ketika Mem Olsya dan Tuhan Yesus ngomong. Kalau Mem Olsya ngomong, perkataan Mem Olsya itu bukan life dan spirit. Iya. Dan kalau Tuhan Yesus yang ngomong, itu adalah life dan spirit kata-katanya. Dan itulah yang akan mengimpress kepada mindnya Peter kalau itu yang ngomong Tuhan Yesus, sehingga Peter berjalan di atas air. Gimana? Iya. Boleh? Iya. Jadi spiritnya Tuhan Yesus yang bikin Peter berjalan di atas air. Ya, impress kepada Peter kan? Atau witness kepada Peter. Ini yang ngomong ini the Son of God. Nah, gitu kan? Yang kalau waktu morning worship waktu itu. Ya. Nah, bedanya yang itu yang pertama ya. Spirit bear witness. Yang kedua, bedanya. Kalau Mem Olsya ngomong, nggak ada kehidupan kan di situ? Iya. Mem Olsya buat orang-orangan dari tanah liat. Mem Olsya hembuskan nafas Mem Olsya. Orang-orangnya bisa hidup? Tidak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus yang hembuskan, bisa hidup? Bisa hidup. Artinya kalau Mem Olsya yang ngomong, Peter nggak bisa jalan di atas air. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, Peter bisa jalan di atas air. Karena yang Tuhan Yesus katakan adalah kehidupan. Artinya setiap yang Yesus katakan bisa dihidupkan nggak? Bisa. Itu dia. Boleh? Jadi artinya kalau spiritnya salah, ada perubahan hidup nggak? Tidak. Artinya kalau spiritnya Babylon, Trinitas, spiritnya salah, rohnya dibilang oknum ketiga, bisa ada keperubahan hidup? Tidak. Yang bisa membuat ada perubahan hidup kalau rohnya benar atau salah? Iya. Benar. Benar. Gimana? Boleh semuanya? Boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana saya tahu rohnya benar? Gimana? Ayo, tadi apa yang Kokore kirim-kirim di grup? Apa? Bagaimana saya tahu ini patokannya benar atau salah ini? Ini spiritnya benar atau salah ini? Kalau Tuhan Yesus ngomong, ini yang benar. Dari mana saya tahu patokan yang dibilang itu benar atau salah? Sehingga yang ketika dibilang itu connect dengan saya punya pikiran, ini benar nih, gitu. Apa yang membuat benar? Patokannya. Bukan. Apa yang membuat saya, patokannya. Apa itu? Bagaimana saya tahu patokannya? Bagaimana saya tahu patokannya yang benar? Apa Aca? Coba Aca bilang. Badai sekalipun. Apa itu di badai sekalipun Aca? DBS. Jadi apakah DBS ini untuk kita tahu patokan yang benar? Boleh? Ketika jadi ada setiap perkataan apapun, ya contohnya Abraham, apakah artinya Abraham itu DBS? Karena ketika ada roh yang berkomunikasi dengan pikirannya, rohnya dia, reasonnya dia, korbankan anak tunggalmu. Apakah dia tahu itu suara God? Karena dia DBS. Dia rajin belajar. Dia tahu kenal suara Tuhan. Mana yang bukan, mana yang enggak dia tahu. Karena dia DBS. Gimana? Daily Bible Study zamannya dia. Gimana? Jadi apakah dari sini untuk kita tahu yang benar dan salah,
Nggak bisa kita tahu benar dan salah tanpa belajar, gimana? Iya, Ada roh sekali. yang bisa ingatkan sama kita, ini salah loh. Kalau kita nggak pernah masukin apa-apa. Kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu patokannya, ya kita nggak tahu benar dan salahnya. Gimana? Bisa dapat semuanya? Iya, bisa. Ya. Jadi yang kita harus bangun dalam Torang Bukti Kehidupan setiap hari lewat DBS adalah prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita pelajari. Dan ketika ada yang ngomong, ada yang apa, itu spirit yang prinsip-prinsip yang menjadi patokan yang akan bear witness. Ini benar atau salah. Oh, ini yang ngomong bukan dari Yesus ini, kita akan tahu. Oh, ini come-nya dari Yesus. Oh, ini bukan. Nah, apakah Peter pun sebelum dia di Danau Galilea, dia BS terus setiap hari sama Tuhan Yesus. 24 jam lagi sama Tuhan Yesus. Iya. Nah, apakah artinya ketika Yesus ngomong come, dia tahu ini dia guruku, gimana? Yang mana Iya, kalau Mem Olsya waktu itu di Danau Galilea lagi di perahu sebelah, lalu dibilang, ayo Peter come. Peter tahu ini bukan guruku. Gimana, Mem? Walaupun ngomong spesifikasi yang dibilang, bahwa walaupun Mem Olsya bawa kunci, Peter bisa tahu kunci yang Mem Olsya kasih gak bisa buka pintu. Gimana, Mem? Harus sekali. Itu dia. Jadi apakah pelajaran hari ini lebih ingatkan kita kalau mau punya faith, penting nggak peranan DBS? Iya, betul. Gitu. Penting sekali untuk belajar setiap hari. Amin. Oke, bagaimana? Apakah udah dapat itu? Nah, tolong dalam 5 menit simpulkan di grup itu ya. Habis itu kalau ada yang tanya dan kurang paham, kita bahas lagi habis ini ya. Oke.